Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairi khalqillah fil awwalina wal akhirin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, segenap jamaah majlisul ilmi, jamaah musalla Nurul Hidayah RT 05 Komplek TNI AD Bekang Cibarusah Asri, yang saya hormati rahimakumullah wa hadakumullah. Segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas paduka alam yang mulia, baginda tercinta, panutan kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia dan tetap cinta kepada beliau, yang istiqomah menjalankan perintah-perintah beliau dan menjauhi larangan-larangan beliau, menghidupkan dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Semoga di hari kiamat kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita, mendapatkan syafaatul ujma dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Sebagaimana biasa, kita awali pengajian rutin kita pada hari ini dengan pembacaan Ummul Kitab Suratul Fatihah dan dengan pembacaan sholawat atas Nabi kita tercinta, kekasihnya Allah. Semoga dengan barokah pembacaan Suratul Fatihah dan sholawat, kita semuanya, juga keluarga kita dan saudara-saudara kita, oleh Allah selalu diberikan kesehatan dengan kesehatan yang barokah, yaitu kesehatan yang selalu kita gunakan untuk menambah amal kebaikan, amal soleh, amal ibadah, buat bekal hidup kita nanti sesudah mati, buat bekal hidup kita nanti di alam barza, di alam mahsyar, di alam akhirat. Yang sedang sakit, kita doakan semoga dengan barokah Fatihah dan sholawat oleh Allah lekas disembuhkan dari sakitnya dan diberikan kesehatan yang barokah. Bitil ganiyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyai
sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sibaya wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin asy-syafi'i yaumal hisab. Sayyidina Muhammadin asy-syafi'i yaumal hisab. Salatan tansuru biha Al-Habib Muhammad Rizik Syihab. Salatan tansuru biha Al-Habib Muhammad Rizik Syihab wa man ma'ahu minal iyali wal ikhwani wal ashab wa ala alihi wa sahbihi ulil albab. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sibaya wa nuril absari wa diyaiha wa ala wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala sahbihi. Ma'asyiral muslimin, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah rahimahumullah wa hadakumullah. Setiap kita orang-orang yang beriman diperintahkan oleh Allah, diwajibkan oleh Allah untuk menjaga, memelihara, mempertahankan keimanan kita, keislaman kita, juga ihsan kita, agar supaya kita meninggal dunia membawa iman, Islam dan ihsan. Juga mudah-mudahan membawa amal soleh yang banyak yang diterima oleh Allah, supaya di akhirat nanti kita termasuk ke dalam golongan orang yang beruntung, tidak termasuk ke dalam golongan orang yang merugi dan celaka. Jadi hukumnya wajib bagi kita semuanya sebagai orang Islam untuk mempertahankan keimanan kita, untuk mempertahankan keislaman kita. Ini hukumnya wajib. Jangan sampai keimanan dan keislaman kita dirusak oleh perbuatan kita sendiri. Jangan sampai keimanan kita, keislaman kita lepas dari diri kita disebabkan perbuatan kita sendiri. Sehingga na'udzubillah min dzalik, manakala ajal datang merenggut nyawa kita, na'udzubillah min dzalik, kita berlindung kepada Allah. Jangan sampai kita meninggal dunia sudah tidak membawa iman dan Islam lagi. Siapapun yang meninggal dunia tidak membawa iman, Islam, juga ihsan, tentu dia akan dimasukkan ke dalam golongan orang-orang kafir, di mana orang-orang kafir ini tempat kembalinya adalah neraka. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah
yang menegaskan bahwa orang-orang kafir tempat kembalinya adalah neraka untuk selama-lamanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perbuatan memelihara, menjaga, mempertahankan iman Islam itu adalah merupakan perbuatan cabang iman yang ke-16. Sebagaimana sudah saya sampaikan bahwa iman itu mempunyai 77 cabang. Mempunyai 77 cabang perbuatan iman. Yang apabila kita mampu mengaplikasikannya, mengamalkannya, merealisasikannya, mengimplementasikannya, memanifestasikannya dari 77 cabang perbuatan iman, maka hal ini dapat menyempurnakan keimanan kita, dapat menyempurnakan keislaman kita, dapat menyempurnakan keihsanan kita. Ihsan jangan dilupakan. Kadang-kadang kita, kebanyakan orang, semoga terutama nikmat yang paling besar, nikmat iman Islam, ihsannya nggak disebut. Padahal itu tiga-tiganya rukun agama. Jangan sampai ihsannya dilupakan. Islam, iman, ihsan itu rukun agama. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman mempunyai 77 cabang perbuatan iman. Hal ini sebagaimana telah dijelaskan dalam sebuah hadis bahwa baginda kita yang mulia, tercinta, kekasihnya Allah, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu mempunyai 77 cabang perbuatan iman. Afdaluha qauluhu la ilaha illallah. Dari 77 cabang perbuatan iman, kata Rasulullah, yang paling afdol, yang paling utama, yang paling istimewa, yang paling tinggi, yang paling agung, yang paling mahal, yang paling utama adalah ucapan kalimat tauhid, ucapan kalimat takwa, kalimat thayyibah, kalimat ikhlas, kalimatun najah, kalimat yang menjadi hisnullah, yang menjadi bentengnya Allah, yaitu kalimat la ilaha illallah. Ini ucapan la ilaha illallah, ini cabang perbuatan iman yang paling afdol dari yang lainnya. Makanya alangkah sangat amat disayangkan ketika umpama ada saudara kita selesai melaksanakan sholat 5 waktu, kemudian melakukan wiridan. Dalam wiridannya kalimat-kalimat yang lain dibaca, tasbih dibaca 33 kali, subhanallah, 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 tahmid dibaca alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali, takbir dibaca Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 33 kali. Tapi dia lupa kalimat tauhidnya, ditinggalkan, enggak dibaca. Ini sangat amat disayangkan. Padahal jelas dalam hadis, afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Zikir yang paling afdol, kata Nabi, ketahuilah olehmu bahwa zikir yang paling afdol adalah zikir dengan mengucapkan la ilaha illallah.
Kenapa kalimat-kalimat yang lain dibaca, tapi kalimat ini yang paling afdol dilupakan, ditinggalkan? Ini sangat amat disayangkan. Ada yang begitu. Kalau wiridan selesai sholat, nggak baca kalimat la ilaha illallah. Padahal itu penting banget. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu cabang perbuatan iman yang paling rendah apa? Dari 77 cabang perbuatan iman tersebut, yang paling rendah kata Nabi, wa adanaha imatatul aja anil tariq. Dari 77 cabang perbuatan iman yang paling rendah adalah kata Nabi, imatatul aja anil tariq, membuang duri dari jalanan. Micen cucuk, micen beling anu matak nyelakakeun batur anu lewat, urang dipicen di jalanan supaya batur selamat henteu nincak duri. Nah, ini cabang perbuatan iman yang paling rendah. Kemudian Rasulullah bersabda, wal haya'u syu'abum minal iman. Sifat malu itu cabang sebahagian daripada iman. Artinya, kalau di dalam diri kita, kalau di dalam diri seseorang masih ada rasa malu ketika meninggalkan perintah-perintah Allah, malu enggak sholat, malu enggak beribadah, itu tandanya orang tersebut masih ada iman. Tapi sebaliknya, kalau manusia sudah tidak punya rasa malu lagi, meninggalkan perintah Allah, cuek-cuek saja, enggak sholat, enggak malu, cuek, padahal rumah dekat mushola, dekat masjid, enggak ngaji, enggak malu, enggak ibadah, enggak malu. Di dalam kesehariannya malah justru menumpuk-numpuk perbuatan buruk, menumpuk-numpuk perbuatan dosa, mengerjakan kebaikan, malu, tapi tidak malu mengerjakan perbuatan dosa. Tidak punya rasa malu ketika meninggalkan perintah-perintah Allah, ketika melakukan perintah Allah. Bahkan merasa bangga ketika melakukan kedurhakaan kepada Allah. Ketika mabuk bangga, merasa paling gagah, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, orang yang seperti ini, ketika dia rasa malunya sudah hilang, meninggalkan ibadah kepada Allah, rasa malunya hilang, berbuat dosa, maka orang seperti ini menunjukkan bahwa imannya sudah nggak ada. Contoh, orang gila. Orang gila, dia nggak sholat, ada rasa malu nggak? Coba tanya kalau percaya orang gila. Mau nanya sama orang gila? Orang gila nggak sholat, pasti orang gila ini nggak punya rasa malu. Nggak percaya, tanyain langsung sama orang gilanya. Cuma saya pikir ini orang normal nanya sama orang gila. Apakah yang nanya nggak lebih gila daripada yang ditanya ini? Udah tahu orang gila ditanya, nggak usah ditanya, udah ketahuan pasti orang gila. Kalau nggak sholat dia nggak malu. Cuma kalau penasaran, pengen bukti, tanya aja sama ente langsung ke orang gilanya. Hei gila, kenapa lu nggak pernah sholat? Lu malu nggak? Tapi dia diam aja, pelahap pelohok we. Kata orang gila, lu gila ya? Tahu gua gila, lu nanya sama gua. Gila lu, kata orang gila. Orang gila nggak puasa Ramadan, pasti nggak punya rasa malu. Nggak sholat, nggak malu. Makan makanan di jalanan nggak malu. Nggak pakai celana telanjang nggak malu. Karena udah hilang rasa malunya. Sifat malunya udah nggak ada. Itu menunjukkan bahwa orang gila bukan orang beriman. Karena sifat malunya sudah nggak ada. Nah sekarang banyak orang nggak gila, pakaian bersih, bahkan keren lah, pakai sepatu mengkilat disemir, pakai jas, pakai dasi, tapi nggak sholat, nggak malu, nggak ibadah, nggak malu.
Apa bedanya sama si dia tadi? Ini gilanya gila keren, gila milenial, gila modern. Allahu Akbar. Makanya kata Nabi, wal haya su'abu minal iman. Sifat malu itu cabang sebagian daripada iman. Artinya kalau rasa malu, sifat malu hilang, itu tandanya iman kita udah gak ada. Contohnya tadi orang gila itu nggak ada iman. Buktinya dia nggak ada rasa malu. Nah, saya nanya nih, orang gila ada rasa malu nggak? Tolong dijawab, orang gila ada rasa malu nggak? Nggak ada. Kalau dia nggak sholat, malu nggak dia? Pasti enggak. Orang lain puasa Ramadan, dia nggak puasa, orang gila malu nggak? Enggak. Nah, apa bedanya sih kalau ada orang seperti itu? Cuma dia nggak sadar aja. Coba pakai akal sehat. Pakai akal sehat dong. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari 77 cabang perbuatan iman yang dapat menyempurnakan keimanan kita apabila kita amalkan, yang ke-16 adalah wabkhal bidinika mayura bika maksam, memelitkan agama. Wabkhal, dan pelitkanlah olehmu bidinika, akan agamamu, yaitu agama Islam. Mayuro, tidak dipandang, bika bagimu, opok maksamu, dosa. Jadi memelitkan agama, menurut agama tidak berdosa, bahkan wajib kita memelitkan agama. Yang berdosa itu memelitkan harta di jalan Allah. Punya harta dipelitkan, dibakhilkan, dikikirkan. Jadi bakhil bin medit, bin pelit, bin buntut gasiran, bin merecet koneng. Biasanya yang melecet koneng apa tuh? Apaan? Tai. Berarti orang pelit. Ya, merecet koneng berarti. Cap jahe merege hese. Nah, kalau memelitkan harta itu haram, dilarang oleh Allah. Bahkan orang yang memelitkan harta tidak mau membelanjakan hartanya di jalan Allah, tidak mau mengeluarkan kewajiban zakat, tidak mau bersedekah, tidak mau berinfak, merasa sayang membelanjakan hartanya di jalan Allah, bersikap bakhil, kikir, itu dilarang oleh agama, diharamkan oleh agama. Bahkan pelakunya diharamkan oleh Allah masuk ke dalam surga. Kata Allah, anti haramun ala bakhil. Kata Allah, hei surga, engkau telah aku haramkan dimasuki oleh orang-orang pelit. Orang pelit nggak boleh masuk surga, walau kana abidan, sekalipun dia ahli ibadah, sekalipun rajin sholatnya, rajin tahajudnya, rajin puasanya, rajin baca Qur'annya, rajin hadir di majlis ilmu. Tapi kalau dia pelit, bakhil, kikir, nggak mau zakat, nggak mau sedekah, nggak mau infak, nah, itu diharamkan masuk surga. Orang bodoh yang dermawan itu lebih disukai oleh Allah daripada orang alim yang pelit. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannata bakhilun. La yadkhulu, ini kata Rasulullah, ini hadis. La yadkhulu, tidak akan bisa masuk al jannata, ke dalam surga. Sopo bakhilun, orang yang bakhil. Jadi Allah sudah mengharamkan surga untuk orang bakhil.
Lah kalau kita tukang ibadah diharapkan ke surga, gimana ceritanya? Kalau orang nggak ibadah, nggak sholat, nggak ibadah, bakhil, pantas. Ini yang kurang pantas, sholatnya rajin tapi bakhil juga. Sholat rajin tapi bakhilnya 17 setan. Bakhilnya, pelitnya 17 setan, bahkan 70 setan. Allahu Akbar. Padahal kata Nabi, man kana lahu malun falyatasaddaq bimalihi, barang siapa yang punya harta hendaklah ia bersedekah dengan hartanya. Wa man kana lahu ilmun falyatasaddaq biilmihi, barang siapa yang punya ilmu hendaklah ia bersedekah dengan ilmunya. Wa man kana lahu quwwatun falyatasaddaq biquwwatihi, barang siapa yang punya tenaga hendaklah ia bersedekah dengan tenaganya. Enggak punya tenaga, bersedekahlah dengan tersenyum kepada orang lain. Enggak bisa senyum, bersedekahlah dengan berbuat baik kepada orang lain. Enggak bisa berbuat baik kepada orang lain, bersedekahlah dengan diam, duduk di pengajian, mendengarkan pengajian. Itu juga sedekah. Tapi kalau orang kaya sedekahnya kayak gitu, enggak tahu malu. Ini mah orang yang enggak sama sekali enggak mampu apa-apa, baru sedekah dengan diam aja di masjid, itikaf, di pengajian, dengerin pengajian. Itu ikut juga berpartisipasi mensiarkan Islam, mensedekahkan waktunya, tenaganya untuk siar Islam, supaya kita nanti di akhirat dapat pahala sedekah. Nanti pahala ibadah kita beda-beda. Pahala sholat ya sholat seperti ini, pahala zakat ya zakat seperti ini, beda-beda pahalanya. Jangan sampai kita masuk surga tapi kita nggak merasakan pahala sedekah di surga, karena kita nggak pernah bersedekah sama orang lain. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi cabang perbuatan iman yang ke-16, memelitkan agama. Mayurabika masam, memelitkan agama bagimu itu tidak dipandang dosa. Yang dosa itu memelitkan harta di jalan Allah, nggak mau membelanjakan harta di jalan Allah, nggak mau sedekah, nggak mau zakat, nggak mau infak, itu baru dilarang oleh agama, haram hukumnya. Tapi kalau memelitkan agama itu wajib. Yang dimaksud memelitkan agama, jadi kita nggak menjual agama kita kepada orang lain, nggak menukar agama kita dengan harta, tahta, dan wanita. Kan sekarang banyak orang-orang yang rela menjual agamanya demi mendapatkan harta. Akhirnya dia murtad, pindah agama. Banyak sekarang wanita-wanita muslimah yang dinikahi oleh laki-laki yang bukan muslim, akhirnya dia pindah agama. Banyak, itu menjual agama namanya. Itu dia nggak bisa memelitkan agama, nggak bisa mempertahankan agama, celaka itu. Nah itu yang dimaksud memelitkan agama begitu. Jadi maksudnya memelitkan agama, mempertahankan agama kita, agama Islam. Apapun taruhannya, nyawa sekalipun, jangan sekali Islam dijual, agama dijual hanya karena untuk mendapatkan harta, tahta, jabatan, dan wanita. Jangan. Karena Islam jauh lebih berharga daripada dunia dan seluruh isinya. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, "Al-iman khairum minad dunya wa ma fiha." Iman itu lebih berharga dari dunia dan seluruh isinya. Maka kita diperintahkan untuk memelitkan agama kita, untuk mempertahankan agama kita. Jangan ditukar dengan harta, tahta, dan wanita. Jangan dijual, jangan digadaikan dengan harta, tahta, dan wanita. Kita pertahankan iman kita, Islam kita, ihsan kita sampai terbawa mati, sehingga meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, membawa iman, Islam, dan ihsan. Sehingga dalam Al-Quran surat yang ketiga, Ali Imran, juz yang keempat ayat 102, Allah telah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullah
ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam, kecuali dalam keadaan membawa iman, Islam dan ihsan. Jangan sekali-kali kamu mati dalam keadaan kafir, karena orang kafir tempat kembalinya di neraka untuk selama-lamanya, kata Allah. Para jamaah, dalam ayat ini jelas Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Dalam ayat ini setiap orang yang beriman dipanggil oleh Allah. Maka oleh karenanya, siapapun yang mengaku dirinya beriman, siapapun yang di hatinya masih ada iman, siapapun yang menyatakan dirinya sebagai orang beriman, maka dia harus merasa terpanggil dengan panggilan Allah dalam ayat ini, karena jelas dalam ayat ini Allah memanggil orang-orang beriman. Ya ayyuhal ladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Jangan pura-pura bedek, dipanggil sama Allah pura-pura budek, pura-pura nggak dengar. Setelah Allah memanggil orang-orang beriman, lalu Allah memerintahkan, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Pengertian takwa secara global, secara universal, secara integral, menurut para ulama adalah imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi, melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Itu pengertian takwa secara universal. Ittaqullah, bertakwalah kamu, hai orang-orang yang beriman kepada Allah. Jalankan perintah-perintah Allah, jauhkan larangan-larangan Allah. Begitu kata Allah. Haqqa tuqatih, dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa kepada Allah, bukan takwaan. Kalau di masjid takwa banget, pakai sarung, pakai koko, pakai peci, pegang tasbih sambil merundung. Takwa banget di dalam masjid mah. Keluar masjid tinggal orang diambil. Takwa bukan begitu. Di dalam masjid takwa banget, sholatnya kayak banget khusyuk. Keluar masjid ngambil sendal orang. Sendal dia yang jelek ditinggalin. Jadi ke masjid bukan mau sholat, mau nyari sendal bagus. Itu bukan takwa, tolol itu. Ada lagi para suami takwanya takut sama bini tua. Takwa banget. Ini si bapak takwa banget, ya aku takwa banget nih. Takut sama bini tua. Disingkat takwa. Kemudian wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah sekali-kali kamu mati. Jadi kita dilarang mati. Boleh kita mati kecuali membawa agama Islam. Berarti mafhum mukhalafahnya, pemahaman sebaliknya dari firman Allah yang mengatakan jangan kamu mati kecuali beragama Islam. Ini kalau menurut ilmu usul fikih ada sebuah kaidah mengatakan an-nahyu bisai'in amrun amtitihi. Larangan terhadap sesuatu adalah perintah dari lawanannya. Kalau dalam ayat ini Allah melarang kita mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Itu maksudnya Allah memerintahkan kepada kita supaya kita menjaga keislaman kita. Itu maksudnya begitu. Supaya kita menjaga keimanan kita.
Dijaga keimanan kita oleh kita sendiri. Siapa lagi yang akan menjaga keimanan kita kalau bukan kita? Itu maksudnya Allah memerintahkan kita supaya kita menjaga keislaman kita. Jangan sampai iman kita rusak, jangan sampai Islam kita rusak, jangan sampai iman Islam kita melayang hanya karena dunia. Begitu mati nggak bawa iman dan Islam. Begitu maksudnya. Bagaimana caranya menjaga keimanan kita, keislaman kita, supaya jangan sampai rusak, supaya terbawa mati? Caranya kata Allah, dengan bertakwa kepada Allah, dengan menjalankan perintah-perintah Allah, dengan menjauhi larangan-larangan Allah. Insya Allah orang yang menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, pasti Islamnya, imannya akan terjaga dan akan sampai terbawa mati. Ini ayat jelas banget ini. Jelas ayat ini. Tinggal kita mau nggak mengamalkan ayat ini. Jelas. Di awal Allah memanggil, hei orang-orang yang beriman, dipanggil dulu. Saking sayangnya Allah sama orang-orang beriman, dipanggil tuh orang-orang beriman. Ini tandanya Allah sayang sama kita supaya kita selamat dunia akhirat. Setelah dipanggil baru diperintahkan bertakwa. Di ujung kalimat kita dilarang mati kecuali dalam keadaan maksudnya Allah memerintahkan kepada kita supaya menjaga iman kita, keislaman kita dengan cara bertakwa kepada Allah. Jelas nggak kira-kira ini? Saya menerangkan ayat ini jelas nggak nih? Jelas banget. Tinggal mengamalkan saja udah. Insya Allah selamat dunia akhirat. Sebaik-baik bekal bagi orang-orang beriman yang ingin selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat adalah takwa kata Allah. Sehingga dalam Al-Quran Allah berfirman, tajawwadu fa inna khairaz zadi taqwa fattaquni ya ulil albab. Ini ayat Quran, ini firman Allah. Kata Allah, tajawwadu, berbekalah kalian. Kalau kita mau bepergian jauh, kira-kira bawa bekal enggak? Pasti kita bawa bekal, bekal-bekal yang perlu kita bawa, uang yang banyak. Jangan sampai kita di mana-mana kelaparan, jadi pengemis, ya kan? Kalau bawa mobil, mobilnya dicek up dulu, mesin-mesinnya, jangan sampai di perjalanan mogok. Kita mau bepergian jauh, dipersiapkan bekalnya segala sesuatunya. Ini kita ini mau pergi ke alam akhirat, persiapkan dari sekarang. Jangan sampai keburu datang ajal, kitanya belum siap apa-apa. Wah, belangsak nanti, nyesel nanti. Belum sempat sholat keburu modar, belum sempat ngaji keburu koid, udah sakarat baru pengen sholat, udah sakarat baru pengen ngaji, terlambat coy. Kemarin ente kemana aja nggak kelihatan coy. Udah sakarat baru panggil ustadz pengen didoain biar nggak jadi matinya. Lah mati mah jadilah, masa mati nggak jadi? Ayo sadar, kita ini manusia bakal mati. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita bukan siapa-siapa. Di hadapan Allah nggak ada siapa-siapa, semuanya ada Allah sama, hamba-hamba Allah, lemah semuanya. Di hadapan Allah nggak ada jenderal, nggak ada letnan jenderal, nggak ada mayor jenderal, nggak ada brigadier jenderal, sama semua. Di hadapan Allah semuanya kecil. Yang maha besar Allah, yang maha tinggi Allah, yang maha kuasa Allah. Allah maha segalanya, Allah maha sempurna. Kita nggak boleh bersikap sombong di hadapan Allah. Kita ini bisa hidup karena oleh Allah dihidupkan, dikasih nyawa. Kita bisa melihat karena oleh Allah dikasih mata. Coba mata kita dibutakan oleh Allah, nggak bisa melihat, belangsak kita. Kita bisa jalan, itu karena oleh Allah dikasih kaki. Maka buktikan rasa syukur kita kepada Allah. Jangan sombong kepada Allah. Bertakwa kepada Allah, jalankan perintah Allah, jauhi larangan Allah, supaya meninggal dunia husnul khotimah. Ini Allah sayang sama kita. Kalau nggak sayang sama kita, Allah udah biarin kita terserah. Mau terombang-ambing dalam kesesatan, mau jadi apa kayak terserah. Oleh karena Allah sayang sama kita, Allah terus ngasih peringatan dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Coba hitung panggilan Allah dalam Quran. Hitung oleh kita ayat Quran yang bunyinya ya ayyuhalladzina amanu itu banyak banget. Itu
Tandanya Allah sayang sama kita. Kita dipanggil terus, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang beriman, hei orang-orang yang beriman. Itu tanya Allah sayang sama kita. Cuma kitanya nggak mikir-mikir, dipanggil, disayangi, cuek. Kayak bebek. Kayak binatang dipanggil sholat nggak datang. Hayya 'alas shalah. Ayam dengar nggak tuh? Ayam dengar nggak? Mungkin dengar mah dengar, cuma dia nggak paham, nggak ngerti. Akhirnya dia datang nggak ke masjid, ke musola? Enggak. Ayam dengar suara itu karena dia punya teling, cuma dia nggak paham itu panggilan apa sih. Nah kita jangan pura-pura bego nggak paham itu panggilan apa. Kita memang manusia, itu panggilan Allah untuk sholat. Jangan bersikap seperti hewan kita. Jangan sampai kata Allah ulaika kal an'am, mereka itu bagaikan binatang ternak, balhum adol, bahkan lebih hina daripada binatang ternak. Punya hati, hatinya mati. Punya mata, matanya buta. Punya telinga, telinganya budeg. Persis seperti hewan. Hewan punya hati, hatinya mati. Enggak bisa memahami, enggak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Hewan punya hati, ayam punya hati, kambing punya hati, kerbau punya hati, monyet punya hati. Tapi hatinya mati, enggak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Nah kita punya hati jangan sampai seperti hati binatang. Kita ini manusia bukan binatang. Kambing, monyet, sapi, kerbau itu punya mata sama seperti kita. Tapi mata mereka tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Mata mereka tidak digunakan untuk melihat kebenaran yang datanya dari Allah dan Rasulnya. Mereka punya telinga sama, tapi telinganya enggak digunakan untuk mendengarkan peringatan-peringatan Allah. Nah kalau ada orang seperti ini kata Allah ulaika kal an'am, jasadnya jasad manusia, tapi hakikatnya adalah dia adalah binatang hakikatnya. Kalau oleh Allah dirubah, sekarang bisa itu dinampakkan hakikat sebenarnya orang ini. Ternyata kayak monyet. Cuma kalau dibuktikan sekarang nanti orang takut semua, udah pada sholat semua. Akhirnya mau sholat semua. Mereka mau sholat bukan karena Allah, karena takut jadi monyet akhirnya, bukan karena Allah. Allah minta menyembah Allah, ikhlas karena Allah, jangan karena takut apa-apa. Allah bisa aja merubah kita jadi monyet, bisa aja Allah Maha Kuasa. Bisa nggak kira-kira? Bisa, Allah Maha Kuasa. Nabi Adam diciptakan oleh Allah tanpa ayah, tanpa ibu. Kun fayakun jadi. Apalagi merubah manusia di monyet. Wah, kecil bagi Allah mah. Para jamaah, saya udah ngantuk nih. Saya udah ngantuk ini, ngantuk berat saya ini. Udah cukup ya. Jadi cabang perbuatan iman yang ke-16 yang dapat menyempurnakan keimanan kita apabila kita mengamalkannya adalah menjaga keimanan kita, keislaman kita dengan cara bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Wa bakhal bidinika ma yurabika masam. Pelitkan agamamu. Jangan sampai kamu punya agama Islam, jangan sampai kamu punya iman ditukar, digadaikan dengan harta, tahta dan wanita. Jangan sampai iman Islam itu jauh lebih berharga daripada dunia beserta seluruh isinya. Dunia beserta seluruh isinya kecil dibandingkan dengan iman, gak ada apa-apanya, kecil. Ini akan terasa keterangan ini nanti di akhirat, nanti ketika sakarat, ketika dalam kubur. Ternyata yang dibutuhkan oleh kita ketika sakarat bukan duit. Coba tanya orang sakarat. Orang yang sakarat dikasih uang 1 miliar, 1 triliun, dia mau nggak? Nggak. Yang dia butuhkan iman saat itu. Di situ akan terasa keterangan bahwa iman lebih berharga daripada dunia dan isinya nanti ketika sudah sakarat. Dan kita, siapapun kita, pasti kita akan mengalami sakarat, pasti semuanya. Disitulah nanti iman yang kita butuhkan. Alhamdulillah saya meninggal dunia membawa iman di alam kubur, di akhirat. Bukan harta. Ketika sakarat, uang sebanyak apapun gak ada artinya, jabatan setinggi apapun gak ada artinya. Tetap lu sakarat lo, cabut malaikat nyawanya lo, gak ada apa-apanya. Nah di situ baru kita, oh ini yang dulu diterangkan oleh Ustaz Saifuli, ini nanti akan kerasa kita. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik,
Kita lihat Al-Quran surat 3 Ali Imran juz 3 ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah agama Islam. Makanya di surat 3 Ali Imran juz 4 ayat 2 Allah berpesan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan karena di ayat 19 Allah mengatakan inna dina indallahil Islam. Agama yang diridhoi oleh Allah hanya satu, agama Islam. Dan kalau kita lihat lagi surat 3 Ali Imran juz 3 ayat 85, Allah menyatakan wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khosirin. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali agamanya itu tidak akan diterima darinya agamanya, dan di akhirat dia akan termasuk orang yang merugi, orang yang celaka, orang yang menderita sengsara, akan menjadi ahli neraka. Jadi di ayat ini surat 3 Ali Imran juz 3 ayat 85 Allah sudah menyatakan bahwa agama yang akan aku terima di akhirat hanya satu, agama Islam. Makanya kata Allah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan Makanya kita wajib mempertahankan keimanan kita, keislaman kita dengan cara bertakwa kepada Allah. Dengan cara bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan Allah, insya Allah yakin kita meninggal dunia akan dalam keadaan husnul khotimah, membawa iman dan Islam. Dijamin. Nggak percaya coba aja bertakwa. Dijamin. Itu jaminan mutlak dari Allah. Siapapun yang bertakwa kepada Allah benar-benar bertakwa, bukan takwa-takwaan, tapi takwa sungguhan, pasti meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, membawa iman dan Islam. Maka tempat kembalinya berarti sorga, bukan neraka lagi. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Surat Al-Bayyinah ayat 7 dan 8. Ini jelas ayat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu maksudnya beriman dan bertakwa. Orang bertakwa pasti beramal soleh. Nggak mungkin orang bertakwa beramal toleh. Ada soleh, ada toleh. Kalau soleh beramal baik, kalau toleh buruk. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal solih, maksudnya orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ulaika hum khairul bariyah, kata Allah. Mereka itu sebaik-baiknya makhluk yang hidup di alam dunia. Makhluk yang terbaik adalah orang beriman dan beramal soleh, beriman dan bertakwa. Bukan orang kaya banyak harta, bukan kaya harta, apalagi kaya monyet, bukan. Apalagi kayak orang gila, bukan. Tapi beriman, beramal soleh, beriman, bertakwa. Balasan bagi mereka, kata Allah, balasan dari Tuhannya, balasan dari Allah yang akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang beriman dan bertakwa apa? Jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Sorga-sorga yang sangat indah, yang sangat luas, lebih luas daripada alam dunia, daripada 7 lapis langit dan bumi. Sorga-sorga yang di bawahnya mengalir air. Jadi di bawah ini nanti itu ada air kelihatan. Jadi ini tanahnya kayak kaca semua. Nggak ada yang namanya tanah jeblok, nggak ada. Jalan nggak ada. Surga itu indah. Air di bawahnya luar biasa. Kayak singgasana Ratu Balkis. Ya, kayak singgasana yang dibuat oleh Nabi Sulaiman. Sampai Ratu Balkis dia ngangkat, nyingsatin roknya. Dikiranya air, ternyata bukan air, padahal ada di bawahnya, di atasnya itu kaca.
Oh, luar biasa itu. Masya Allah, indah surga itu. Khalidina fiha abada. Orang-orang beriman dan bertakwa kepada Allah, mereka akan tinggal di dalam surga untuk selama-lamanya. Enggak mati-mati, udah selamanya. Itulah kehidupan yang sebenarnya. Di dunia mah cuma sebentar, paling 80 tahun. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka. Mereka pun senang bisa berjumpa dengan Allah. Nikmat surga yang paling besar adalah berjumpa dengan Allah. Masya Allah, berjumpa dengan sang pencipta alam semesta. Nikmatnya luar biasa. Jadi kalimat khosyabah itulah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Orang yang takut kepada Tuhannya adalah orang bertakwa. Orang bertakwa itu orang yang takut kepada Tuhannya. Demikian para jamaah, itu cabang perbuatan iman yang ke-16. Wa bakhal bidinika ma yurabika masa. Pelitkan agamamu, karena memelitkan agama tidak dipandang dosa. Pertahankan agamamu, pertahankan imanmu, pertahankan Islammu, pertahankan ihsanmu. Iman, Islam, ihsan jangan digadaikan, jangan ditukar dengan harta, tahta dan wanita. Jaga imanmu, Islammu, ihsanmu dengan cara bertakwa kepada Allah. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Akhirnya mari kita tutup taklim kita pada pagi hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbana zidna ilman nafi'an ma'al hidayah. Rabbana ja'alna muqimas sholati wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.